Nah, Mbak Tori, kalau child free ini dikatakan pilihan untuk tidak memiliki anak, bagaimana dengan orang-orang yang kemudian memilih untuk menunda memiliki anak? Apakah ini masuk dalam konsep child free juga atau seperti apa nih, Mbak Tori? Sebetulnya kalau yang namanya child free itu kan kalau kita mau melabeli child free untuk orang-orang ya kita present moment aja ya. Kadang-kadang ada yang oh saya pernah berpikir seperti itu, tapi kemudian saya bertemu laki-laki yang cocok dan saya memilih untuk punya anak bersama dia, ya nggak masalah gitu kan. Atau saya sih tadinya pengen punya anak, tapi kalau melihat kenyataan ternyata tidak semudah itu dan ternyata saya punya penyakit yang saya tidak mau turunkan pada anak saya, itu juga nggak masalah gitu. Jadi kita nggak ngelihat dulunya dia child free lalu tidak, atau dulunya dia tidak child free lalu berubah child free, kita nggak terlalu, apa ya, ini kan bukan stempel yang akan kita taruh di muka semua orang gitu ya. Jadi kalau saat ini child free, ya saat ini child free. Kalau besok berubah pikiran, ya nggak masalah juga, namanya hidup kan ya. Bahkan sebuah artikel juga bilang kalau memang ada orang-orang yang entah istilahnya direkomendasikan atau bukan untuk tidak punya anak karena kondisi psikologi tertentu, kondisi psikis tertentu. Nah, bagaimana nih pandangan Prof. Alim dan Mbak Tori? Mungkin kita mulai dari mana dulu ya? Prof. Alim dulu mungkin, setelah itu kita pindah ke Mbak Tori. Mangga Prof. Alim. Ya, saya meyakini bahwa motivasi yang melatar belakangi pilihan child free itu beragam, ya. Bisa jadi karena ada alasan kesehatan, ada alasan traumatis tertentu, ya toh, ataupun juga tadi ya daripada meninggalkan generasi lemah yang saya tidak bisa mendidiknya, misalnya kan, karena kayaknya saya tidak punya kesabaran atau apalah, atau pengetahuan tentang itu, ya lebih baik misalnya tidak mempunyai anak misalnya. Jadi memang ada keragaman motivasi ya yang saya yakini dari seseorang memilih child free itu gitu. Sama sebagaimana orang yang memilih menikah punya anak gitu ya. Orang menikah pengen punya anak itu juga saya yakin beragam gitu. Motivasinya. Misalnya ya kalau untuk di kultur di Indonesia ya, di kultur Indonesia itu kan beda banget dengan di barat ya. Saya kan 6 tahun ya di barat ya, saya 2 tahun di Amerika, 4 tahun di Australia karena S2 dan S3 saya di sana misalnya. Itu kan ibaratnya ya kalau sudah 18 tahun itu kan ya dilepas gitu. Silahkan cari uang sendiri dan sebagainya gitu kan. Tetapi kemudian ketika orang tuanya udah tua itu ya banyak kemudian di elderly center ya atau rumah jompo lah ibaratnya kayak itu kan hal yang biasa dan tidak merendahkan begitu. Maksudnya menempatkan bapak ibunya atau bapak ibunya itu memilih untuk di rumah jompo itu bukan sesuatu yang rendah gitu ya. Tetapi itu kultur itu berbeda banget dengan di Indonesia. Di Indonesia itu ibaratnya ya kamu dulu walaupun sudah sampai menikah ketika masih kekurangan biaya kan tetap kita transferi gitu ya. Oleh karena itu ya payback lah gitu ibaratnya kasarannya ya. Ketika bapak ibu sudah pensiun, sudah tidak sejahtera lagi ya jangan lupa gitu. Nah sehingga konsekuensi ini kan memang tidak bisa disamaratakan ya antara budaya satu dengan budaya lain gitu. Oleh karena itu motivasi child free ataupun motivasi menikah dengan punya anak ya child married berarti ya, kalau satunya child free married, yang satunya child married gitu ya, itu beragam gitu, yang itu sangat dipengaruhi oleh budaya ataupun juga tadi ya pemahaman agama yang membesarkan seseorang itu untuk kemudian memilihnya begitu. Baik. Dari Mbak Tori. Mbak Tori gimana nih Mbak Tori? Ada pandangan atau yang mau di-share Mbak Tori? Iya sebetulnya sama sih ya, karena memang ada beragam sekali dari 14 atau 16 narasumber, ada 14 atau 16 suara juga, ada berbagai cerita. Jadi kalau di buku saya ambil juga dari sumber lain, terbagi dari 5 alasan pokok, yaitu pertama dari fisik ya, fisik tidak mampu, misalkan dia punya penyakit turunan atau dia secara fisik tidak bisa punya anak, tidak mampu dan ya itu karena
fisik diri sendiri atau fisik pasangan. Dia sudah menikah tapi melihat pasangannya tidak mampu, kayaknya nggak deh, mendingan nggak usah daripada ribet gitu. Yang kedua adalah psikologis. Jadi yang tadi itu psikologis itu karena saya punya kelainan masalah mental atau apa, jadi saya tidak mau, saya aja belum selesai dengan diri saya sendiri, saya sudah harus punya anak. Akhirnya kan nanti jadi toksik, dan orang-orang yang memilih child free itu mereka sadar bahwa mereka secara mental tidak mampu, maka mereka memilih untuk child free. Lalu ada juga karena ekonomi, dia merasa selama hidupnya itu cukup berkekurangan, dan dia merasakan gimana rasanya harus berbagi mungkin satu piring nasi untuk kakak beradik 7 orang gitu ya. Dia merasa susahnya seperti itu dengan usia kakak adik yang terlalu dekat, dan dia merasa hidup itu susah dengan kekurangan uang gitu ya. Jadi ada juga faktor keuangan. Atau ada lagi faktor lingkungan hidup. Jadi dia merasa dunia ini sudah terlalu padat, ada yang bilang sudah global warming dan sebagainya, dan dia tidak mau menambah kerusakan alam dengan satu lagi jiwa gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Dan yang terakhir adalah apa ya namanya? Saya juga lupa. Saya nulis tapi saya lupa. Jadi itu tentang keputusan sendiri. Itu yang seperti yang saya. Jadi melihat dari orang sekitar. Lalu jadi bukan alasan-alasan yang keturunan dan sebagainya atau alasan lebih prinsipil, tapi ini memang keputusan aja yang kayak emang nggak mau gitu. Jadi itu ada 5 faktor utama. Kalau dari yang saya lihat dari semua alasan-alasan yang ada gitu.